itu demikian kuat terjadi. Bagaimana mungkin sebuah kejadian ya, tahun 2017 baru dilaporkan tahun 2019. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti. Inilah rekayasa. Siap. Maka siapapun tidak pandang bulu yang ingin melakukan kriminalisasi Sidikiyah, maka kita akan lawan. Pagi ini kita akan melaksanakan update penanganan kasus cabul yang dilakukan oleh tersangka MSA. Omongan-omongan di luar sana untuk menjatuhkan Sidikiyah, seolah-olah kita ini tidak diajari dengan akhlakul karimah. Kita semua marah dengan itu semuanya. Maka dengan mereka menggunakan kekuatan dari luar, menggunakan kepolisian, menggunakan media massa untuk merusak nama baik Sidikiyah, kita harus melawannya. Setuju? Berita lawan berita, pengacara lawan pengacara, kekerasan lawan kekerasan. Nggak usah takut-takut. Ini betul-betul mujahid, pejuang. Baru-baru ini, medsos dihebohkan dengan sosok Mas Beci yang dianggap telah mencabuli santrinya. Lalu, bagaimanakah duduk perkara yang sebenarnya? Apakah Mas Beci benar mencabuli santrinya? Atau kasus pencabulan itu hanyalah fitnah bagi Mas Beci dan Ponpes Sidikiyah? Para korban pencabulan dan pemerkosaan MSAT alias Mas Beci menceritakan peristiwa pilu yang dialaminya. Korban pertama mengaku menjalin hubungan asmara dengan Mas Beci. Hubungan mereka berjalan selama hampir 5 tahun. Pada 2012, saat usianya baru 15 tahun, ia mengaku dicabuli untuk yang pertama kalinya. 4 tahun saat menjalani hubungan, korban hendak melepaskan diri dari Mas Beci. Namun, dia dapat ancaman dan gak bisa melakukannya. Terus habis itu saya minta putus, nggak bisa, udah itu. Nah terus lama-lama yaudah Pak, saya mau nggak mau di situ terus. Terus akhirnya kalau misalnya saya nolak, udah mulai ada obrolan ancam gitu Pak, mulai ancam nggak salah itu udah mulai bawa keluarga. Terus katanya seolah-olah dia tuh kayak punya ilmu. Sementara itu, korban kedua mengaku peristiwa pemerkosaan itu terjadi pada 2017. Dia merasa miris karena niatnya menuntut ilmu harus berujung perlakuan kekerasan seksual. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu, dan kejadian ini terus berulang. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup saja. Allahu Akbar. Sementara itu, ayah dari Mas Beci atau Kiai Muhtar mengaku dirinya tahu yang sebenarnya terjadi. Kiai Mukti menyebut ini fitnah yang menimpa dirinya dan yayasan pesantren. Bahkan Kiai Mukti mengatakan ini ada dalangnya dari luar. Mendengar hal tersebut, lalu apakah yang sedang dialami Kiai Mukti? Wallahu a'lam. Setelah korban melapor dan setelah beredar luas tentang hal tersebut, maka akhirnya Mas Beci menjadi tersangka. Dan akhirnya anak Kiai pengasuh pondok pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah di pelosok Jombang itu ditangkap. Setelah ditangkapnya Mas Beci, pondok pesantren pun dibubarkan dan orang tua yang memondokkan para santri di sana juga memulangkan anak-anak mereka dari pesantren tersebut. Sementara itu, atas dibubarkannya pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Muhtar Mukti, MUI angkat bicara. Menurut Ketua MUI Khalil Nafis, pencabutan izin itu terkesan digampangkan. Akhir-akhir ini mudah sekali cabut-cabutan, baru isu di media sudah dicabut izinnya, baru proses hukum pesantren Sidikiyah dicabut izinnya. Beliau juga mengatakan, harusnya jika ada yang hal seperti ini tidak perlu dibubarkan, karena lembaganya tidak bertentangan dengan NKRI.
Harusnya yang salah diproses hukumnya, bukan lembaganya dibubarin, kecuali lembaganya bertentangan dengan NKRI. Kata Ketua MUI Khalil Nafis. Sementara itu, sebab riuhnya kabar terkait Mas Beci, mantan Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara buka suara. Mantan BUMN Dahlan Iskan dalam tulisan berjudul Mas Beci sempat menyinggung perihal jumlah korban. Pada tulisannya disebut bahwa ada yang mengatakan korbannya 5 wanita, ada yang bilang lebih. Ada pula yang bilang mereka melakukan hubungan seks didasari agama, hanya saja tanpa administrasi dan saksi. Ex-Menteri BUMN itu mengaku sedang berada di luar Jawa ketika polisi mengepung Ponpes Sidikiyah Ploso demi mencari Mas Beci. Dahlan Iskan hanya bisa mengikuti perkembangan kasus tersebut melalui media, sehingga tidak bisa mengecek mana yang benar. Saya juga tidak mau percaya berita media begitu saja. Kita lihat apa yang akan terjadi. Yang jelas Kiai muda itu sudah menyerahkan diri ke polisi. Penggerebekan selesai, tambahnya. Lalu bagaimanakah menurut Anda? Kalau memang benar gegara satu orang bersalah, haruskah pesantren dibubarkan? Dan akhirnya berbagai dukungan, baik dari masyarakat atau ulama dan dari berbagai elemen, akhirnya Ponpes Sidikiyah boleh beroperasi. Adapun keberadaan Thoriqoh Sidikiyah telah diakui oleh Kejaksaan dengan dikeluarkannya surat nomor R1448-1-1-1-5-1973 pada tanggal 30 Juni 1973. Kegiatan yang semula berpusat di Komplek Pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah di Desa Losari, Ploso Jombang, Jawa Timur, selanjutnya berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Perkembangan yang pesat ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kiai Muhtarullah selaku Mursyid Thoriqoh Sidikiyah dengan mendirikan satu organisasi kemasyarakatan dengan nama Organisasi Sidikiyah atau Orsid pada tanggal 30 Rajab 1422 Hijriah atau 17 Oktober 2001 di Losari, Ploso, Jombang. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita selalu ingat kepada Sang Pencipta dan taat kepada semua aturannya. Dan pagi ini telah bersama-sama kita di depan teras kediaman beliau. Amin. Beliau menyampaikan untuk mempertahankan Sidikiyah ini jiwa raganya siap. Kita murid-murid Sidikiyah pun melakukan hal yang sama. Siap. Jiwa raga kita siap. Siap. Ya Jamal.